Yang pertama, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini kita hidup di zaman media sosial. Semua dikontenin, betul? Entah dengan berbagai macam niat dan alasan. Perlu difahami bagi orang yang suka masang konten, hati-hati, ada namanya ainul hasad. Orang yang bilang Masya Allah mendoakan antum, sama orang yang hasad sama antum, insya Allah atau biidznillah lebih banyak yang hasad sama antum. Antum masang nikmat dari 10 orang, yang sama antum muji antum atau pengen kebaikan buat antum paling berapa? 2-3 orang. Siapa itu? Ibu antum, bapak antum, istri antum. Ada lagi Ustaz, iya anak antum. Paling orang-orang itu yang pengen kebaikan buat antum. Selebihnya apa? Ngiri. Maka nggak perlu dipasang-pasang begitu. Karena dzu ni'matin mahsud. Orang yang punya nikmat itu bakal dihasutin sama orang, hati-hati. Kadang ainul hasad ini bisa menghilangkan nikmat juga biiznillah. Dan bagi orang yang hasud, dengki terhadap nikmat yang Allah berikan sama orang lain, ketahuilah jamaah sekalian, dengkinya antum ini juga nggak bakal bikin antum jadi kaya. Nabi pernah bersabda, la hasada illa fi tsnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam 2 hal, kata Rasulullah. Itu hasad pada orang rajulun atahullahul mal. Orang yang Allah kasih harta, yang mana fahuwa yunfiquha, hartanya diinfakkan buat kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh ngiri sama dia. Yang kedua, kita ngiri sama orang yang Allah kasih ilmu, yang mana fahuwa yaqdibiha wa yu'allimuha. Jadi ngajarkan ilmu juga berhukum dengan ilmu. Kita boleh ngiri, tapi perlu difahami iri yang seperti apa yang diperbolehkan. Iri yang tidak mengharapkan nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Bisa kita pengen seperti dia, tapi kita juga pengen dia tetap dalam posisinya. Tapi yang begini jarang biasanya. Bisa kita mikir apa? Andaikan terbalik keadaannya, betul? Jarang kita ngomong andaikan saya kayak dia. Lebih tepatnya apa? Di balik maknai tersebut, andaikan keadaan kita terbalik. Kalau terbalik artinya apa? Kita mengharapkan dia jadi susah? Nggak boleh. Tapi kalau kita pengen seperti dia biar kita bisa bermanfaat, ini silahkan. Dan di antara tanda-tandanya orang tidak hasad, kata para ulama, hasad atau hasad yang diperbolehkan adalah dia tidak merasa sungkan, tidak merasa sempit, nggak merasa keberatan ketika dia mendengar orang yang dia hasadin ini semakin bertambah kenikmatannya, bertambah ilmunya, bertambah suksesnya. Dia nggak merasa berat. Juga ini juga tanbih ya, peringatan dalam dunia dakwah. Masing-masing lomba-lomba bangun yayasan. Subhanallah, yayasan dakwah, senang. Tiba-tiba nggak lama dekat situ ada lagi yayasan dakwah. Harusnya senang nggak? Senang dibantuin. Ternyata apa? Kok ada saingan baru nih. PPDB sekarang berkurang nih, penerimaan murid baru berkurang. Gara-gara ada sekolah baru nih. Ini hati-hati. Ingat, yayasan dan lain sebagainya itu adalah wasilah buat dakwah. Hati-hati, jangan sampai kita mengunggulkan yayasan atau radio A, radio B, radio C. Selama semua sama-sama bernaung di bawah sunnah Rasulullah SAW sudah. Kita harusnya senang, ada yang nolongin, ada yang bantuin, ngeringanin. Ini hati-hati ya. Syaitan kadang-kadang masuk dari hal seperti ini. Hati-hati jamaah sekalian, yang begini jangan dibawa. Wallah, ini penyakit. Semakin orang semakin dengki, makin hasud, wallah, makin menghancurkan dirinya sendiri. Kenapa? Ternyata yang dia hasutin ini, yang dia benci makin naik. Akhirnya apa? Mentalnya makin kena. Wallah, penyakit itu muncul dari sini nih, dari jiwa dan pikiran. Ini konsep Islam dan konsep kedokteran sama. Jadi dia bersihkan hati dan yakini firman Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum. Allah sudah bagi-bagi rezeki orang masing-masing. Maka enggak perlu bingung ngurusi rezekinya orang. Yang kita belum jelas, belum pasti apa akhirat kita mau kemana ini. Konsep ajal sama rezeki itu bareng. Kapan nggak ada rezeki harus mati. Jadi selama kita masih sehat, ya sudah, insya Allah ada aja jalan. Tapi tadi akhirat ini yang harus kita perjuangkan. Kenapa? Karena ini hati ini nggak bisa santai-santai, leha-leha, masuk surga nggak bisa. Jangan sampai waliyadzubillah ngerusak semuanya, mati dalam keadaan menjadi hamba yang celaka waliyadzubillah. Naam.